Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin membahas pola Joseki titik Hoshi bagian yang ke-7. Itu ya, part yang ke-7. Jadi saya akan perlihatkan dulu pola Josekinya. Ya, hitam ke sini, putih ini, hitamnya jepit. Oke, putihnya ke sini, hitam ini, putih ini. Ya, ini sama dengan pola Joseki yang bagian ke-6 kemarin. Oke. Next-nya hitam ke sini. Ya, ini sejauh ini masih sama. Nah, sekarang putihnya ini. Ya. Ya, next-nya hitam ke sini. Coba cut, putihnya blok. Hitamnya cut dari sini. Putihnya atari. Hitamnya atari balik. Putihnya makan. Hitamnya blok dari atas. Next, putihnya ini, atari hitam. Ya, terakhir hitam ini. Ya, karena atari putih makan. Ya, selesai. Ini pola Josekinya. Oke, jadi saya akan mencoba membahasnya satu persatu. Oke, jadi yang kalau teman-teman ingat, ini Josekinya masih sama dengan yang pola Joseki yang sebelum-sebelumnya. Ya, hitamnya sansan, putihnya sansan, hitamnya blok. Dari sini, putihnya ini. Nah, hitamnya ke sini. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana kalau putih jalan ke sini. Oke, bagaimana juga kalau putih jalan ke sini. Ya. Dan bagaimana kalau putih jalan ke sini. Oke. Jadi teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang membahas Joseki tentang ini gitu ya. Yang terakhir hitamnya ke sini. Gitu. Teman-teman bisa lihat di pola Joseki gitu. Nah, sekarang saya akan mencoba jelaskan pola Joseki yang pada umumnya atau masih sering dipakai juga gitu ya. Jadi respons lain di B atau D, karena di C kemarin saya sudah jelaskan nggak bisa, yang nggak bagus buat putih. Saya akan jelaskan bagaimana kalau putih ke A terlebih dahulu. Oke, hitamnya tentu saja blok, cut, putihnya blok. Nah, hitamnya cut dari sini, ya. Putihnya atari. Kalau putihnya protect cutting point di sini, ya terima kasih, hitamnya ambil ini. Kan putihnya mati. Gitu. Dan putih ini masih dalam bahaya karena hitam ini masih bisa lari kan. Jadi misalkan kalau putihnya ke tempat lain kan, ya hitamnya masih bisa lari juga ke sini atau bahkan ke atas gitu. Pilihannya ada dua gitu loh. Jadi ini pun putihnya masih belum aman gitu. Ya putih pun ini pun tetap aja hitam masih bisa lari gitu kan. Jadi ya ini sama sekali nggak bagus buat putih karena hitam dapat corner dan sini putihnya pun masih lari dan nggak punya wilayah. Oke. Nah, di sini makanya begitu hitam cut di sini, respon terbaik buat putih adalah ini. Ya. Next-nya hitam, atari balik dari sini. Putih makan. Nah, next-nya hitam dari sini. Ya. Oke, misalkan dari bawah boleh nggak? Boleh aja. Ini juga bisa, gitu loh. Dan dua ini sekarang dalam bahaya kan? Dua batu putih ini dalam bahaya. Ya, dalam tekanan karena hitam udah nyambung dengan temannya dan ini juga ada hitam. Maka putih dua ini harus lari. Larinya ini boleh gitu ya. Ini boleh ya tergantung situasi lah gitu. Jadi ini juga nggak apa-apa. Oke, tapi kalau begitu putih maju ini ya hitam 4 batu ini agak sedikit tertekan. Jadi ya hitam pertama-tama boleh jalanin ini dulu karena ini sente ya. Kalau putihnya jalan ke tempat lain misalkan ya coba ngepung hitam ya hitam ambil ini duluan maka putih duluan ini yang mati gitu ya. Jadi mau nggak mau begitu hitam ini ya putih respon ini ya next hitam bisa lari ya. Ini hitamnya lari pun bagus kok, punya wilayah plus nyerang ini juga gitu. Jadi kalian boleh juga kok pakai Joseki ini atau menggunakan pola seperti ini gitu ya. Jadi putihnya hidup, putih tetap hidup ini di sini punya beberapa poin di sini dan ininya pun masih lari. Jadi masih oke kok, masih oke. Oke, atau pola lainnya, ketika putih makan ini, next-nya, hitam nggak jalan ke B, tapi ambil ke A. Ini juga bisa, gitu ya. Karena kalau putihnya jalan ke tempat lain, ya terima kasih. Ini pasti putih mati semua kan. Oke, jalan ke... Pasti, misalkan jalan sini ya pun, ini atari, gitu ya. Bisa jadi sico, kemungkinan mati pun bisa. Gitu. Kalau putihnya jalan ke sini, ya ini pun sambung. Dan ini jadi segitiga kosong. Yang ingat yang kemarin kita bahas Aki Sangkaku kalau dalam bahasa Jepangnya, jadi putih ini hanya lari doang jatuhnya gitu loh. Nyerang hitam enggak, punya wilayah enggak, lemah iya
Jadi ini bentuk yang sangat jelek gitu ya. Jadi ini benar-benar jelek buat putih. Kalau bentuknya seperti ini. Jadi ya the best respon buat putih adalah ini. Gitu. Ya hitam sekarang, ya udah ini biarin satu mati gitu. Emang kita buang. Nextnya hitam ini. Oke. Terakhir putih makan. Ya kenapa makan nggak lari sini aja? Bedanya ini, kalau putih ini, hitam bisa satu lagi dorong putih ini. Paksa dia makan. Terakhir, Atari ini dan hitam bisa protek ini. Dan hitam jadinya lebih bagus. Hitam jadinya lebih bagus ini. Gitu ya. Jadi makanya itu, dari sini, hitam nggak ke B, tapi ambil ini aja bersih. Nah, nextnya, ya dari sini hitam boleh kok pindah ke tempat lain. Gitu ya. Boleh kemana aja boleh. Misalkan ke sini gitu ya. Nextnya, tetap di sini nanti ada celah buat putih. Gitu ya. Ya, kalau hitam Atari dari sini ya putih lari gitu. Kalau hitam dari sini ya ini putih belok dan ini 3 jadi tertekan gitu ya. Kalau dari sini ya putih pun bisa ini dulu gitu loh. Ya hitam pun jadi agak sedikit bahaya kan jatuhnya kan sekarang kan. Gitu. Oke, jadi tentu aja masih ada kekurangannya gitu. Jadi sekali lagi, sebuah Joseki pasti ada titik lemahnya juga gitu. Jadi misalkan kalau hitam protek ini bagaimana ya? Nextnya putih yang jalan sekarang, putih bisa ke tempat lain, dapat sente gitu loh. Jadi makanya posisi ini ya memang ada celah di sini, tapi biasanya profesional atau yang teman-teman bisa pindah ke tempat lain dulu, ambil yang lebih besar gitu. Cuman oke, misalkan putih cut di sini, ya ini lari aja boleh. Larinya dari sini. Putihnya kalau lari ini ya udah ini juga ikutan lari gitu ya. Ya, kalau ke sini ya nanti ada ini juga sih. Oke, harus lihat situasi lah. Harus lihat situasi. Jadi kalau posisi ini ya ini jadi tertekan juga gitu. Jadi harus lihat situasi keseluruhan di atas papan. Atau ya ini juga nggak masalah. Putih ini ya hitam. Ya ini juga boleh. Kalau dia belok ya udah dia lari lagi gitu ya. Jadi plus ada minusnya gitu. Oke, atau dari sini ya hitam juga boleh misalkan nggak respon A atau B gitu atau mesin ke C pun enggak, bisa juga dari sini kalau putihnya cut ya langsung pindah ke tempat lain aja misalkan ini gitu loh. Jadi kalau protect ini ya ini gitu, cuman ya ini masih sekali lagi ada celah lagi sedikit mas. Ya kalau ini ya masih oke lah gitu, hitam pun masih bisa lari-lari kok gitu. Ya, jadi bisa juga kalian pakai langkah ini gitu. Ya kalau ini lari, misalkan ini dulu ya ini mau nggak mau dalam keadaan 4 batu ya ini dulu gitu. Jadi biasanya pasti ada plus minusnya lah. Jadi kalian harus hati-hati juga, harus pertimbangkan juga dan situasi di atas papan dan cocokin dengan strategi kalian gitu ya. Oke, jadi pola Joseki-nya seperti ini gitu ya. Bisa pindah ke tempat lain ini pun. Jadi terakhir hitam jangan sini dan putih makan selesai. Oke, kita coba ulangin sekali lagi. Ya. Hitamnya ini Yoshi, putihnya dari sini, hitamnya jepit, putihnya ambil santan, hitamnya blok dari sini, putihnya ini, ya hitamnya ini, ya. Sekarang putih coba jalan di A, next, hitamnya cut, putihnya blok, hitamnya Atari dari sini, putih ingat ya, dari sini Atari, next hitamnya ini, putihnya pasti makan, ya teman-teman boleh juga ke B, ya, ini juga boleh, atau ini juga boleh. Kalau teman-teman mau ambil area luar, putihnya ambil A, Atari hitam, terakhir hitam Atari dari sini, dan putih makan selesai. Ya, bisa pindah langsung tempat lain. Posisi seperti ini, yang tadi saya bilang memang di sini ada celah, cuman misalkan kalau teman-teman punya wilayah hitam tuh kuat di luar, gitu ya. Misalkan ada hitam kuat di sini, ya ini bagus buat hitam. Ini bagus buat hitam, gitu loh. Karena posisi seperti ini, gitu. Hitam berkesempatan bikin moyo gede di tengah, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman menggunakan Joseki, gitu ya, pilih Joseki yang kira-kira cocok atau sesuai dengan kondisi yang terjadi di atas papan. Atau yang kira-kira teman-teman punya planning seperti apa, mau bikin wilayah seperti apa, atau mau bentuk strategi seperti apa, kalian harus cocokkan gitu. Sekali lagi, Joseki biasanya juga ada kekurangannya, ada celahnya, jadi nggak bener-bener yang perfect gitu ya. Oke, ya, putih kekurangannya di sini ya memang wilayah
jadi sedikit kecil, cuman masih oke gitu loh. Jadi masih memungkinkan gitu loh. Ya, jadi itu perbedaannya dengan joystick yang sebelumnya yang dari sini hitam ke sini ya. Oke, dari sini hitam ke sini, next putih sini gitu. Terakhir hitam sini. Ya. Teman-teman bisa pilih salah satu. Jadi bisa ini atau ya, pilihan teman-teman bisa B, D atau A. Ya, pilih salah satu yang sesuai dengan joystick atau yang sesuai dengan kondisi di atas papan atau sesuai dengan strategi teman-teman yang ingin jalankan gitu ya. Oke, jadi mungkin kira-kira itu aja. Teman-teman silakan kalau masih ada yang pertanyaan mengenai joystick ini silakan tuliskan di kolom komentar. Ya, yang nggak berhubungan dengan joystick ini juga nggak masalah sih. Apa aja silakan tulis di kolom komentar. Ya, silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin tertarik tentang Igo, Go, Baduk, atau Weci. Jadi silakan share channel ini karena di channel ini banyak sekali memberikan tutorial atau video-video pelajaran mengenai Igo gitu ya. Benar-benar dari awal banget. Ya, teman-teman bisa ikutin video ini. Itu kita belajar bareng-bareng. Silakan cek di kolom playlist karena di sana banyak sekali berbagai macam konten atau video tutorial yang teman-teman bisa dapatkan di sana, gitu ya. Cek juga kolom deskripsi di bawah karena mungkin ada beberapa informasi yang teman juga bisa dapatkan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.